beberapa kali dan saya memberikan kesaksian SD Muhammadiyah 4 Kujang atau sering disingkat Mujipat ini adalah salah satu sekolah unggul di lingkungan Muhammadiyah dan meraih prestasi dari siswa-siswanya yang cukup membanggakan. Dan oleh karena itu saya datang untuk menyaksikan perkembangan dan alhamdulillah SD Muhammadiyah 4 Kujang semakin berkembang dan menjadi salah satu kawah candra di muka untuk membentuk yang disebut oleh sekolah sebagai topik di dialog kita pada hari ini menjadi insan Rabbani atau generasi muda Rabbani. Dan inilah Muhammadiyah, dan saya mengimbau kepada para orang tua baik dari Muhammadiyah dan luar Muhammadiyah, khususnya yang berada di kota Surabaya ini, kirimlah putra putri bapak ibu semua ke SD Muhammadiyah 4 Kujang. Dan saya juga kemudian saya menyampaikan waktu SMP SMA nanti silakan lanjutkan ke pesantren yang saya asuh, pesantren modern internasional di Amalela, yang di dalamnya ada SMP dan SMA yang terletak di pelosok desa di Pulau Sumbawa. Inilah maksud kunjungan saya kali ini. Di sana sudah bisa menampung berapa siswa, Pak? Sekarang sudah ada 300, masih bisa menampung sampai 1000. Ini baru 9 tahun. Untuk membangun generasi Rabbani karena teknologi digital ini konsepnya seperti apa? Ya, tidak ada halangan di tengah teknologi digital, era digitalisasi, perkembangan AI, artificial intelligence. Dewasa ini kita sebagai insan beriman, hamba Allah, akan tetap mampu untuk mengembangkan diri menjadi insan Rabbani. Asalkan teknologi itu hanya alat, jangan sampai memperalat kita. Teknologi berdimensi ganda, ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Kita harus cerdas, punya literasi untuk menggunakan teknologi, gadget, HP, dan lain sebagainya untuk terus kita pakai bagi tujuan-tujuan kebaikan. Maka pilihlah sekolah-sekolah yang memberi perhatian pada pendidikan anak seperti SD Muhammadiyah 4 Kujang dan sekolah-sekolah Muhammadiyah, pondok-pondok pesantren. Selain di rumah, orang tua jangan lepas tanggung jawab. Insya Allah generasi penerus bangsa dan umat ini akan menjadi generasi Rabbani. Apa perlu diberikan aturan untuk membatalkan? Di kewenangan sekolah-sekolah, tetapi ya, pengawasan, pendampingan yang ketat dari orang tua. Jangan lepas tangan. Pendidikan keluarga adalah persemaian pertama. Jangan serahkan ke sekolah sepenuhnya. Sekolah bukan segala-galanya. Apalagi kalau ada sekolah yang tidak menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Inilah yang menjadikan generasi bangsa ini pada masa depan tidak siap untuk bersaing, bertanding, dan apalagi untuk mempertahankan nilai-nilai akhlak mulia yang diajarkan oleh agama dan budaya bangsa. Oke. Ya, jadi orang tua ada kita bekali bagaimana menyikapi kondisi yang saat ini anak-anak lebih menyukai gadget. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kami juga membekali kepada anak-anak ya untuk menggunakan gadget itu sebagai alat ya untuk mengembangkan wawasannya ya, untuk menambah pengetahuannya ya. Mau tidak mau kita berhadapan dengan teknologi, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan baik ya. Bukan kita dikendalikan oleh teknologi, tapi teknologi yang kita kendalikan. Nah, seperti itu. Di peran orang tua ya, peran orang tua sangat signifikan. Peran orang tua pemegang utama karena mayoritas waktu yang dibutuhkan anak
itu lebih banyak di keluarga ya. Yang sekolah itu kan dari mulai pukul 7 sampai pukul 3 itu anak sudah pulang ya, itu dan sudah kami sampaikan juga, kita pembinaan setelah sholat duha, setelah sholat duhur atau sholat Jumat, itu kami selalu mewanti-wanti kepada anak pemanfaatan gadget ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama ya. Anak-anak kita bekali dengan pendidikan agama sehingga muncul karakter akhlakul karimah, itu yang sangat utama. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan. Jadi dengan ilmu pengetahuan, maka anak-anak akan tercerahkan, akan cerdas ya, bisa menjawab tantangan-tantangan zaman ke depan, dan termasuk anak-anak bisa survive ya di masa yang akan datang. Ya. Oke. Terkait pondok tadi yang didirikan oleh Profesor Din Samsudin yang di Sumbawa, nanti apa ada rencana untuk murid-murid dari siswa sini disekolahkan di sana atau gimana? Ya. Yang jelas saya sudah mendapatkan flyer, kemudian juga video profil dari Dea Manila, bahwa kami akan menyampaikan, kami sosialisasikan terkait dengan pondok yang didirikan oleh Prof. Din Samsudin. Ya. Bang, ada lagi? Undang, tapi justru minta diundang. Maka lahirlah sebuah pantun lepas. Datang lagi ke Surabaya. Kok keras benar? Datang lagi ke Surabaya. Berhenti sejenak di sekolah Mudipat. Hati kita semua bahagia berada di sekolah yang hebat, karena anak-anak semua hebat. Tepuk tangan. Dan tentu karena ibu bapaknya juga lebih hebat. Nanti saya akan sampaikan maksud saya minta diundang. Terakhir, Mudipat. Kalau air di rumah habis, pesanlah ke Mudipat. Membangun generasi ini adalah sangat penting, karena memang kita selaku robbani, tentu bukan sebagai Tuhan atau Roh, tetap sebagai manusia. Dan memang kita sebagai manusia ini memiliki potensi-potensi insani yang berhubungan dengan kebaikan, kemahaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Ketika Allah berfirman, "Tsumma sawwahu", kemudian kami sempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya, yang oleh Al-Quran dan Al-Hadis digambarkan secara sangat indah. Arba'una yawman nutfah, 40 hari dalam stadium pembuahan. Arba'una yawman alaqah, 40 hari dalam stadium darah kental yang melekat di dinding rahim menjadi zigot. Arba'una yawman mudghah, 40 hari menjadi daging dijadikan tulang, dan tulang dibungkus dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam waktu 3 kali 40 hari 120. Prof. Din Samsudin MA selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, yang kami hormati Profesor Bianto
selaku Sekretaris BWM Jawa Timur sekaligus sebagai staf khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kami hormati Bapak Insinyur Tamhid Masyudi selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Dr. Ridwan selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, yang kami hormati Ustadz Edi Purnomo dan Ustadz Alia Wakil Kepala SD Muhammadiyah Batujang Surabaya, yang kami hormati Ustadz Guru Karyawan SD Muhammadiyah Batujang Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 4, 5, dan 6 dan Surabaya SD Muhammadiyah Batujang Surabaya. Kami sampaikan bahwa di Mudipat juga ada kegiatan Surabaya untuk anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillah pada hari Kamis kemarin kegiatan berjalan dengan lancar. Ada nonton bareng film, kemudian juga ada berkisah, juga ada lomba sholat berjamaah. Ya. Dan alhamdulillah juga kegiatan di Mudipat ada Al-Islam dan Muhammadiyah. Insya Allah pada tanggal 15 dan tanggal 22 akan anak-anak kami akan wisuda sekitar 916 siswa. Ya, alhamdulillah. Dan kemarin Olimpiade Muhammadiyah berprestasi nasional diselenggarakan oleh Masjid Dasmen dan BNF, yaitu ada 1 siswa kami yang mendapatkan gold medal, yaitu Kiroah, yaitu ada namanya Mas Bara, dan juga alhamdulillah dapat sekitar 12 medali perak. Gitu. Ya, terima kasih. Dan banyak prestasi yang lain, ya, seperti World kita sudah 13 kali juara umum, 13 kali, dan pernah Prof. Din juga menyerahkan juara umumnya kepada saya masih ingat dan ada fotonya itu. Dan termasuk Bapak Ibu, gedung TND ini diresmikan oleh Prof. Din Samsudin pada tahun 2010. Itu ada plakatnya di lantai 1 itu, ya. Jadi